warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, ya baik. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ali, Eko, Inal, Resti, Tian. Baik, hadir semua ya hari ini. Jadi Bapak berpesan ya, sekaligus mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihan diri serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan hari ini sepertinya anak-anak sudah siap untuk belajar karena lingkungan kelas kita sudah rapi dan nyaman untuk kita belajar. Apakah anak-anak masih ada yang ingat mengenai materi kita minggu lalu? Ya, tepat. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1998. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi terdapat kaitan antara dua materi tersebut di mana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1998 yang dalam perjuangannya dalam melawan penjajah masih bersifat kedaerahan, dan pada tahun 1998 mulai muncul kebangkitan nasional ditandai dengan terbentuknya organisasi baru, organisasi yang bersifat nasional di Indonesia. Jadi harapannya anak-anak setelah pertemuan hari ini dapat memahami, menjelaskan, serta dapat menganalisis mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kita akan melakukan dengan cara diskusi kelompok ya. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan secara singkat untuk materi kita pada hari ini tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah anak-anak ada yang tahu apa organisasi nasional pertama yang berdiri di Indonesia? Ya, benar. Jadi organisasi nasional yang pertama berdiri di Indonesia adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo, yaitu dikenal dengan Bung Tomo. Atas gagasan siapa? Atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, dikarenakan organisasi Budi Utomo ini pendirinya adalah bagian dari Stovia yang berlatar belakang pendidikan, maka Budi Utomo ini berjalan atau bergerak di bidang pendidikan, terutama di bidang sosial, dan tidak terlalu memusatkan fokus pada politik karena di saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk bergerak di bidang politik. Ya, kemudian pada Kongres pertama Budi Utomo ya tahun 1908, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Oktober, menghasilkan sebuah tujuan dari organisasi ini, yaitu harmonisasi antara bangsa dan negara di bidang untuk memajukan pengajaran, pendidikan, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, teknik, serta kebudayaan. Jadi selanjutnya yaitu silahkan anak-anak bisa tonton video berikut. Tahun 1928, Budi Utomo masuk menjadi anggota Indonesia atau disingkat PPPKI, satu federasi partai politik Indonesia yang terbentuk atas pelaksana PRI Soekarno. Pada tahun 1931, dengan PPI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Penggabungan ini yang kemudian menjadi tonggak berdirinya organisasi Perinda atau Partai Indonesia ya. Baik, jika sudah menonton videonya, jadi Bapak akan membagi kelompok. Jadi
karena jumlah kita 35 orang ya. Jadi Bapak ingin satu kelompok itu ada 5 orang. Jadi kita bagi menjadi 7 kelompok. Silahkan dihitung dari ekor 1 sampai 7 ya. Begitupun seterusnya, jika sudah sampai 7 diulang lagi 1 sampai 7. Mengerti? Ya, silahkan dibagi. Oke, jika sudah silahkan berkumpul bersama anggota kelompoknya. Jadi Bapak di sini ingin meminta bantuan ya. Silahkan pilih anggota ketua kelompoknya. Nah, jadi Bapak ingin ketua kelompoknya ini ikut andil ya, dan teman-teman anggota yang lain juga ikut andil, di mana ketua kelompok ini bisa memastikan bahwa teman-temannya ikut berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan diskusi di kelompoknya. Baik, silahkan diskusinya yaitu mengenai ya ini materinya, yaitu analisis tentang peran Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional dalam mendorong kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, silakan anak-anak dimulai diskusinya. Bapak rasa sudah cukup ya waktu untuk diskusi. Jadi jika sudah melakukan diskusi, Bapak ingin kelompok anak-anak untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Jadi adakah kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, baik, silakan kelompok 3. Untuk kelompok yang lain silakan didengarkan dan disimak ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan penyampaian hasil diskusinya. Baik, oke. Adakah kelompok lain lagi? Ya, silakan kelompok 6. Ya, bagus. Baik, setelah menyampaikan hasil diskusinya, jadi Bapak ingin penyimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang berani untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Ya, silakan Tian. Baik, bagaimana anak-anak? Ya, berikan tepuk tangan kepada Tian yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali Tian. Jadi Bapak ada hadiah untuk Tian karena telah berani menyampaikan hasil diskusinya. Baik, karena sudah sampai dalam penyimpulan ya tentang hasil diskusi kita pada hari ini, Bapak ada tugas untuk anak-anak. Silahkan dicatat ya tugasnya, bisa dilihat. Silahkan nanti tugasnya ini dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul ke Bapak. Nah, untuk hasil diskusinya silahkan ditulis di kertas lembar satu kelompok 1 sebagai laporan hasil diskusinya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya, untuk minggu depan silahkan pelajari materi selanjutnya. Dan yang akan kita bahas tentang nilai-nilai dari perjuangan kebangkitan nasional Indonesia ini. Baiklah, Bapak harap sudah paham dan jelas ya. Baik, jika tidak ada, marilah kita bersyukur untuk pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.